Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham undervalue dengan dividen tinggi, PER hanya 4 kali dan dividen yield 10%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham di sektor energi yang menarik untuk dibahas. Saham ini punya karakteristik seperti PTBA, ITMG, dan ADRO yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Namun yang membedakannya adalah kepemilikan saham di masyarakat yang sangat rendah dan owner perusahaan yang punya kepemilikan yang sangat banyak. Selain itu, dari sisi harga, saham ini mengalami peningkatan cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu tertarik mengetahui saham ini lebih jauh lagi? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 90% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat sebanyak 10%. Kita bisa melihat bahwa perusahaan punya saham yang beredar yang sangat rendah, di mana hanya 10% saja. Jika pemegang mayoritas punya kepemilikan yang sangat banyak, tentu mereka punya tujuan kan? Nah, bisa saja mereka masih yakin dengan kinerja perusahaan ke depan, sehingga berani memegang sahamnya dalam jumlah yang banyak. Atau apakah ada alasan yang lain? Berikutnya mari kita lihat kepemilikan saham oleh top management. Terdapat 3 orang top management yang punya saham perusahaan dengan kepemilikan terbesar sebanyak 3,4 juta lembar. Poin plus lain dari saham ini adalah terdapat top management yang punya kepemilikan yang cukup besar. Jika mengkalikan dengan harga saham di angka 3.200, kepemilikan sahamnya sekitar 10 miliar. Angka yang masih bisa dikatakan cukup besar kan? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikut yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total asetnya bertumbuh sebanyak 16,06% dari 2,18 triliun menjadi 2,53 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nominal 2,68 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 5,60%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Untuk liabilitas, dalam 4 tahun, saham ini mengalami peningkatan sebanyak 17,31% dari yang awalnya 0,52 triliun menjadi 0,61 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya, di tahun 2019 dengan nominal 0,65 triliun, liabilitas perusahaan malah mengalami penurunan sebanyak 6,15%. Bisa kita lihat bahwa total aset dan liabilitas perusahaan ini terlihat masih cukup baik untuk 1 dan 4 tahun terakhir. Pada 1 tahun terakhir memang terjadi penurunan untuk total asetnya. Namun, menurut Mimin, persentase penurunannya masih bisa dikatakan wajar jika dibandingkan dengan penurunan liabilitasnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 2,8 triliun. Di mana angka ini mengalami penurunan sebanyak 20% jika kita membandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 3,5 triliun. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 3,63 triliun, pendapatan perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 22,87%. Selain itu, untuk laba, perusahaan mengalami penurunan laba sebanyak 51,90% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 0,79 triliun menjadi 0,38 triliun di tahun 2020. Begitu juga jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya dengan nominal 0,49 triliun, laba perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 22,45%. Untuk pendapatan dan laba, terlihat penurunan yang signifikan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Dengan penurunan di atas 20%, investor yang memiliki saham ini sebaiknya lebih berhati-hati untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Keempat, dividen yield. Pada tanggal 3 Juni 2021, perusahaan membagikan dividen sebesar Rp115. Jika dibandingkan dengan harga saham 3.210,
yield perusahaan ini ada di angka 3,58%. Nah, dari aspek dividen, perusahaan ini sangat menarik. Dalam setahun, mereka bisa membagi dividen sebanyak 2 kali. Jika yield untuk satu kali dividen berada di sekitaran 3-4%, namun untuk yield 2 kali dividen yang dibagi bisa berada di atas 10%. Angka yang termasuk tinggi kan? Apakah kamu tertarik untuk membeli saham ini? Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan ini di awal tahun 2017 adalah 2090. Jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 3.210, saham ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 53,59%. Bisa kita lihat dari harga saham, perusahaan juga memperlihatkan kinerja yang cukup baik, di mana bisa naik 50% dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan perusahaan di industri sejenis yang bahkan mengalami penurunan harga, padahal punya keuangan yang jauh lebih menarik. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 3.210, PER saham ini ada di angka 4,61 kali dengan PBV 1,72 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.799. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 3.210 menjadi 6.420, berarti valuasi PBV saham ini bisa berada di angka 3,57 kali. Valuasi saham jika dilihat dari sisi PBV sebenarnya bisa dikatakan cukup tinggi dengan angka 1,2 kali. Namun dari sisi PER, sebenarnya saham ini masih dikatakan undervalue dengan angka 4,61 kali. Cukup jarang kamu akan menemukan saham dengan dividen yield yang tinggi, namun punya valuasi PER di bawah 5 kali. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah MBAP dengan nama saham Mitra Bara Adi Perdana. Perusahaan ini listing sejak 10 Juli 2014 dan bergerak di sektor oil, gas, and coal. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukan rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Thank you.